Wing Chun, Nhịp Mặt. Oke, sekarang kita masuk ke bongsao. Mari kita coba dulu yang bongsaunya Mario. Pasang Igi Kim yang aja. Oke, bongsao itu masukannya dari tansao ya. Dari sinilah. Sini lah ya. Iya. Lagi. Sup. Oh, Bongsao bukan? bongsao. Bukan. Lagi. Di sini. Ya, pasti tetap. Oke, pegang nggak bahunya? Pegel. Pegang. Wing Chun gampang. You pegel berarti salah. Nah, terus biar nggak pegel gimana? Coba lagi. Enggak, saya nanya dulu biar pegel nggak gimana? Hah? Agak maju. Agak maju. Ya maksudnya ini tuh jangan sampai melingkar dulu. Ya, bukan melingkar. Agak maju, silakan. Agak maju, silakan. Agak maju. Bener tuh, udah ke samping. Pegel. Tapi pegel kan? Pegel, ya. Pernah saya jelasin berapa kali? Bisa ingat? Bongsao apa yang penting? Sifatnya dulu kita ngomongin. Kita nggak ngomongin elbow strike, kita nggak ngomongin lansao. Mirip-mirip tuh, lansao, elbow strike itu udah mirip sama bongsao. Tapi kita ngomongin nggak mikirin ke sana, tapi kita ngomongin versi sederhananya dari bongsao, yang kayak di Xiao Lim Tao itu. Nah, yang penting tuh apa? Sifatnya dulu kita tanya. Saya nanyain, apa sifatnya? Ingat nggak? Muter. Apa yang muter? Begini juga muter gua begini juga muter. Hah? Tapi sebelum sikut muter harus ini muter. Iya. Bener, sikutnya muter. Iya. Iya. Tapi harus ini dulu. Oke, ya, saya. Siapa yang ngomong sikutnya muter? Ini kan, cobain. Jangan. Ini. Yang tingginya sama. Jadi, bongsao itu, ya, ini juga buat Dinda nih. Bongsao itu lebih efektif kalau dilakukan oleh yang tinggi terhadap yang rendah, tapi tidak berlaku untuk yang rendah terhadap yang tinggi. Paham nggak? Kayak misalnya Dinda. Susah dia. Oke, kalau Dinda bongsao, ini akan naiknya banget, nih. Iya kan? Saya mukul ke muka, dia bongsao. Ini akan naik banget. Ya. Dan akan sulit. Otomatis nanti bongsaonya jadi elbow strike. Dari pukulan sikut. Karena kalau enggak selamat. Nah, tapi kalau misalkan sama kayak saya, misalkan dia Dinda mukul, saya dengan gampang bongsao. Dan bongsao saya nggak perlu tinggi. Kenapa? Karena dia rendah. Nah, hal yang sama apabila sejajar. Kalau misalkan saya sama Mas Wali sejajar. Itu juga lebih enak bongsaonya. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan? Sikutnya melingkar. Oke, silakan dicobain sikutnya melingkar. Saya harus ngotot. Karena bongsao nggak boleh terpengaruh gaya ngotot saya. Kalau terpengaruh bongsaunya gagal. Bongsao itu harus benar-benar, karena dalam bahasa Inggris bongsao itu disebutnya wing arm, tangan sayap. Yang namanya sayap, kita tahu dia tulang-tulangnya kan pendek-pendek, nggak kokoh kayak lengan begini gitu kan. Tapi dia bisa kayak jari kan. Iya kan, sayap itu kan kayak jari, jadi dia bisa mekar. Kalau di burung itu bangau, burung merpati, sayap itu mekar, makanya wing arm. Nah, saat dia mekar itu sebenarnya tangan dia itu bagian tulangnya itu free, bebas, fleksibel. Nah, bongsao kita pun harus bersifat fleksibel. Kalau nggak memiliki sifat itu percuma. Walaupun cuman sikutnya muter, silakan. Lagi ulang dari awal. Sikutnya muter, lagi. Oke, ini benar. Ya. Itu yang dinamakan muter. Tapi tidak boleh ngotot. Ya. Nah, sekarang
Bedain, Mas Wali ngotot waktu bong. Susah kan? Iya, susah kan? Nggak bisa. Emang bener. Bongsau itu nggak boleh ngotot. Bukan, berat. Habis itu segini aja kan? Iya, segitu aja. Soalnya saya nggak- Ah, itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Sudut bongsau itu sama seperti kita lagi tansau, cuman diputer jadi dalam. Tansau itu kan sudutnya ini nih. Nih, sudut tansau tuh ini. Oke? Ya? Perhati nih, ini sudut tansau. Kalau bong, sudutnya jadi di dalam. Tapi sudut ini sama tansau, itu sama. Patokannya itu aja. Jangan sampai kamu tansau begini, bongsau kamu begini, itu udah jauh. Terus kebalikan, bongsau kamu udah bagus, tansau kamu begini. Salah juga. Oke? Nah, sekarang kita bikin slow motionnya, bongsau itu. Si Mas, pegang. Oke, pegang ya, lurusin tangannya. Oke. Bongsau yang benar itu adalah saat sikut itu harus maju di depan dulu, baru diputer. Kelihatan dulu badannya. Jangan dari posisi bawah begini, kamu langsung muter. Nggak bisa. Itu salah tuh. Sikut muter, tapi kalau nggak ada pressure point-nya, salah. Pressure point-nya seperti apa? Pressure point-nya itu adalah kita seperti mau tansau. Dalam konteks kita memberikan pressure dulu dengan sikut, supaya sikutnya ada di depan. Lihat badannya Mas Wali. Nah, dengan sikut seperti ini di depan tulang rusuk, baru ini bisa diputer. Jadi kalau misalkan langsung, putaran sikutnya itu seperti itu. Bukan cuma muter begini. Iya, muter. Tapi nanti kalau nggak ada pressure point-nya, sikut itu hanya naik doang begini. Dari bawah ke atas. Kalau ada pressure point-nya, sikut itu bergeraknya maju ke depan. Kayak kita mau gaya berenang bebas. Bukan begini. Tapi kayak berenang bebas. Ke depan dia bongsau. Tapi nggak boleh terlalu jauh. Oke? nggak boleh terlalu tinggi ya. Iya. Nah, sekarang gimana cara kita mengaplikasikan untuk latihan drillnya? Untuk pertama kita pakai bongsau salah. Bongsau salah itu bong dalam. Kenapa disebut salah? Bukan berarti bongnya itu salah. Hanya pengertian aja. Bongsaunya salah karena di dalam. Kenapa disebutnya salah? Karena pada saat nanti pukul Mas. Punch. Karena pada saat saya bongsau dalam seperti ini, yang terjadi adalah Mas Wali dengan mudah melihat area sini sebagai kelemahan saya. Karena bongsaunya salah. Paham? Itu disebut bong dalam. Bong dalam. Di luar. Oke? Ya. Nah, kita latihan dulu bong dalam. Tapi ingat, ini tangan Mas Wali ya. Ya. Lurus, nunjuk muka saya. Nunjuk. Oke. Intinya gini, saya nggak mau ditunjuk sama Mas Wali, tapi saya harus menyingkirkan ini pakai bongsau. Artinya pada saat saya pakai bongsau, dia harus nyingkir. Kalau saya begini, dia nggak nyingkir, dia malah pindah. Yang asalnya di sini, dia pindah ke atas. Dia harus pindah geser ke sana, karena kita mau pakai bong dalam. Gimana ceritanya? Waktu bongsau, jangan dibawa pakai bahu, tapi selalulah bawa pakai shifting. Supaya, kerasin Mas, supaya telunjuknya itu hilang ke sana. Dan wusau kamu posisinya di sini. Oke? Nah, itu yang pertama tuh yang harus diperhatikan. Ya. Jadi anggapan kalau dia petunjuknya mukul, gua nggak mau pukulannya itu ada di depan muka. Bongsau, shifting. Wusaunya di sini. Dan tidak boleh nempel depan, tidak boleh tempel belakang. Dia harus di between, tengah-tengah. Oke? Itu cara latihannya dulu nih. Nah, supaya area sini tertutup dari bong, kamu langsung shifting balik jadi tanda. Atau dari sini kamu keluar, tandanya maju. Optional, terserah kamu pakai yang mana.
Kamu mau pakai wong langsung begini, atau mau pakai bong langsung buang. Paham? Kalau kamu sudah bisa bong dalam, bong luar lebih gampang. Tapi kalau bong dalam, kamu nggak bisa lapsau. Kenapa? Ada tangan itu. Nggak mungkin pas lagi begini, kamu lapsau, dia pukul. Mati. Makanya harus keluar. Keluarnya apa? Ingat, Syulimto nomor 6. Kenapa setiap bong harus tansau? Karena kamu harus mikir, pada saat kamu bong, ini adalah tangan lemah. Karena sikut kamu jauh dari badan. Dan tidak boleh ngotot, karena kamu nggak bisa ngotot, karena sikut ini jauh dari badan. Mau nggak mau adalah side step, handa. Dan itu ada di boneka kayu. Ingat terus itu ada di boneka kayu? Ya, yang ini. Nah, gitu, sama. Tapi ini kan tandanya ke atas. Sikutnya turunin lagi ke dalam. Untuk tanda. Dan ini kalau kamu keluar, tansaunya ke tengah, bukan ke bahu. Karena pukulan kamu ada di sini. Kalau kamu di sini, tansaunya ke bahu, karena pukulan kamu akan ada di tengah. Paham ya? Do you understand? Ya udah, silakan dicoba pasangan.